Sama manusia. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Saya berada di Pomox Jogja. Pomox Santo Justinus Martir, Jana Suci Justinus Martir. Dalam kunjungan saya ke Jogja. Nah, ini ada beberapa saudara yang datang, ada yang saudara yang baru pertama kali datang. Saya ditanyakan mengenai Natal. Di luar sana, terutama banyak sekte atau yang anti Kristen mengatakan bahwa Natal itu diambil dari upacara agama pagan. Diambil dari upacara agama berhala. Dan mereka mengatakan tanggal 25 Desember itu bertepatan dengan kelahiran dewa-dewa. Dewa matahari lah, dewa Krishna lah, dewa dari agama Zoroaster lah. Tapi setelah saya teliti ternyata itu hoax. Orang-orang itu ngomong tanpa data yang valid. Sri Krishna tidak lahir pada tanggal 25 Desember. Aliran Hari Krishna, Hari Rama dari agama Hindu memperingati hari lahir Krishna bukan tanggal 25 Desember. Berarti tidak benar bahwa kelahiran 25 Desember itu mengikuti agama non-Kristen. Tidak benar pula bahwa Natal itu mengikuti hari raya Dewa Matahari di Roma, yang namanya hari raya Saturnalia. Dan dewa yang dirayakan namanya dewa, siapa namanya? Tiba-tiba saya lupa. Sol Invictus, matahari yang tak tertawa. Nah, mari kita bahas. Mengapa sih orang-orang ini membuat teori-teori yang demikian? Karena ini adalah sekte-sekte yang keluarnya kebanyakan dari gereja barat, yang kebanyakan anti Katolik. Sekte-sekte ini kebanyakan anti Katolik, sehingga apa saja yang mereka anggap itu asalnya dari gereja Katolik dilawan dengan cerita-cerita yang tidak valid seperti itu. Ya pokoknya diserang saja gitu. Pokoknya Katolik, namanya Katolik mesti salah, itu kata orang-orang. Ya enggak lah, manusia itu yang baik saja ada jeleknya, orang jelek juga ada baiknya. Mana ada orang itu total salah, total benar, itu mana ada manusia itu. Jadi pendapat bahwa semua pokoknya Katolik mesti salah, ya kamu yang salah. Ya mari kita selidiki. Natal itu adalah bahasa Latin yang berasal dari kata natus. Natus itu artinya lahir. Jadi hari Natal artinya hari kelahiran. Sama dengan bahasa Arab Maulud. Makanya kalau di Timur Tengah sana orang Kristen menyebut hari Natal Idul Milad, hari raya kelahiran. Jadi kalau orang Latin umpamanya Mauludnya Nabi Muhammad, ya itu Natalnya Nabi Muhammad gitu kalau bahasa Latin gitu kan. Sebab kata Natal itu artinya kelahiran. Jelas ini ya, ini dari istilah.
Sejak kapan Natal dirayakan? Tadinya Natal tidak dirayakan secara terpisah. Yang dirayakan terutama di gereja timur, yaitu gereja Ortodoks. Gereja Barat itulah gereja Katolik ya, yang berpusat di Roma. Gereja Timur itu adalah gereja-gereja yang tumbuh di wilayah kerajaan Romawi sebelah timur, yang pusatnya di Konstantinopel, yang sekarang setelah jatuh ke tangan Islam menjadi Turki. Di Alexandria masih ada kota itu, yaitu di Mesir. Di Antioquia yang juga ada dalam Alkitab, yang masih di sana juga sekarang ada di Syria, dan di Yerusalem. Dan gereja-gereja yang berpusat di 4 pusat ini disebut gereja timur, dan gereja yang di barat ini akhirnya disebut, berpusat di Roma, akhirnya disebut gereja barat. Untuk masa 1000 tahun yang pertama secara gereja, mereka satu gereja. Yang namanya gereja Katolik ya gereja timur termasuk. Yang namanya gereja Ortodoks, dulu gereja Katolik juga menyebut ajarannya ajaran Ortodoks. Yang namanya Kristen ya ini gereja ini, karena Protestan belum ada. Kalau sekarang kan enggak di Indonesia. Kalau Kristen itu Protestan, padahal Protestan baru muncul abad ke 17 tahun 1517. Padahal nama Kristen itu sudah ada sejak abad pertama. Kita baca dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Dulu yang disebut Ortodoks ya gereja itu, yang disebut Katolik ya gereja itu, yang disebut Kristen ya gereja itu, karena gereja cuma satu, tidak pecah-pecah seperti sekarang. Ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang, di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Abad pertama itu, abad berapa itu? Pertama. Sudah ada Protestan? Belum. Tapi mereka sudah disebut Kristen. Jadi nama Kristen itu tidak identik dengan sebutan Protestan. Itu nama gereja purba. Jelas ya? Untuk 1000 tahun yang pertama gereja timur yang berpusat di Roma, gereja timur yang berpusat di 4 pusat tadi, maupun gereja barat yang berpusat di Roma merupakan satu gereja. Pada tahun 1054 terjadi perpecahan. Gereja timur pecah dengan gereja barat. Gereja barat itulah yang akhirnya dikenal sebagai gereja Roma Katolik. Gereja timur itulah yang akhirnya dikenal sebagai gereja Setelah perpecahan antara gereja timur dan barat ini, pada tahun 1517 di gereja barat terjadi huru-hara dengan memberontaknya seorang pastor Roma Katolik yang bernama Martin Luther. Menyerang gereja Katolik, mengadakan protes terhadap gereja Katolik, yang akhirnya tidak diterima oleh gereja Katolik. Mereka memisah diri, terbentuklah gerakan reformasi Protestan. Nah, gerakan reformasi Protestan itu tidak punya satu pusat. Pertama Luther, tapi ada orang lain yang tidak setuju, namanya Calvin. Orang lain yang tidak setuju dengan ajaran Luther dan Calvin namanya Wesley, ada namanya Zwingli. Nanti muncul pendapat-pendapat baru, Wesley, ini, itu. Sehingga dari awal gerakan Protestan tidak pernah merupakan suatu gerakan yang satu. Sehingga sampai sekarang akhirnya sudah memunculkan yang terakhir. Saya belum melihat lagi. Sudah memunculkan di seluruh dunia ada 53.000 aliran Protestan saja. Ya. Jadi dalam dunia ini ada 3 kelompok besar gereja. Gereja Timur, yaitu gereja Ortodoks. Gereja Barat,
Katolik dan Protestan. Nah, Protestan itu sendiri karena terbagi macam-macam, yang ajarannya tidak sama satu dengan yang lain dan sering bertentangan satu dengan yang lain. Dibagi dalam 3 kelompok. Protestan klasik, yaitu yang masih mengikuti ajaran Luther Calvin. Itu klasik, banyak gereja GKI, gereja GKJ, gereja HKBP, ya, gereja-gereja ini dan gereja-gereja suku yang lain itu biasanya masih klasik Protestannya. Ada Protestan radikal, itu termasuk di dalamnya Baptis, Gerakan Injili, Gerakan Pantekosta. Itu disebut sebagai Protestan radikal. Ada lagi Protestan sempalan. Itulah Saksi Yehova, Mormon, dan sekte-sekte yang lain. Mengapa sempalan? Karena ada ajarannya sudah sama sekali tidak ada mirip-miripnya dengan Protestan yang lain. Dan banyak orang mengatakan ini sudah bukan Kristen lagi, ini agama baru. Gitu kan. Makanya disebut Protestan sempalan. Jadi Protestan sendiri ada 3. Yang klasik, yang radikal, dan yang sempalan. Jadi kalau gitu, kalau kita lihat di dalam dunia ini ada, ya dalam dunia ini kekristenan itu bukan hanya Katolik dan Protestan saja, enggak. Ada yang tua sekali yaitu Ortodoks. Lalu ada Katolik dan ada Protestan. Dan jelas ini ya mengenai keadaan kekristenan di dunia. Nah, mengenai Natal. Pada waktu Kaisar Konstantinus bertobat, dia memindahkan ibu kota kerajaannya bukan lagi di Roma. Kerajaan Romawi dibikinkan ibu kota baru, yaitu Konstantinopel. Nah, Konstantinopel itu dari kata Konstantinopolis, kotanya Konstantinus, artinya begitu. Karena yang mendirikan Konstantinus. Sehingga kerajaan Romawi waktu itu punya 2 ibu kota. Roma itu ibu kota yang lama, dan Konstantinopel itu ibu kota yang baru. Entah karena apa, ada sejarah apa, lama-lama para kaisar ini tidak begitu memperhatikan bagian barat, hanya memfokuskan pada bagian timur. Sehingga umat Kristen di bagian barat kan membutuhkan pemimpin yang dapat menyatukan mereka. Dan mereka melihatnya pada diri Sri Paus. Dengan demikian Sri Paus bukan saja menjadi pimpinan gereja, tetapi juga pimpinan politik pada zaman itu. Jelas? Sama sekarang kan? Si Paus itu kan pimpinan dari negara Vatikan. Vatikan itu bukan hanya kota, itu juga negara. Ya. Gereja Timur tidak berkembang seperti itu. Pimpinan negara adalah kaisar-kaisar keturunan Konstantinus. Pimpinan gereja adalah para patriark atau para paus. Paus itu artinya bapak ya, dari kata papas. Patria juga dari pater. Patri artinya bapak, ya, arki pimpinan. Jadi bapaknya para bapak gitu, atau pimpinan para bapak. Pimpinannya para romo, maksudnya gitu loh. Ngerti? Artinya patria itu. Kenapa? Karena gereja purba menyebut gembalanya itu sebagai bapak, sebagai romo.
Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat 15. 5 ayat 14. 5 ayat 14 1 Korintus. Ya. Enggak ada. Ya kalau gitu 4 ayat 14. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anak yang dikasihi. Ya. Jadi Paulus menganggap umat Korintus sebagai apa? Anak-anak. Nah, kalau umatnya disebut anak, umatnya manggil apa sama dia? Bapak lah, Romo lah. Nggak mungkin Om. Karena Paulus mengatakan, kamu ponakan-ponakan saya. Enggak, kamu anak-anak saya gitu kan. Terus? Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Jadi kalau orang Korintus disebut sebagai anaknya dan dia menyebut dirinya sebagai bapak mereka. Oleh karena Injil yang diberitakan kepada. Kira-kira orang-orang Korintus menyebut Paulus gimana? Bapak Paulus, tapi karena bukan bapak rohani, dibedakan penggunaannya. Menggunakan kata papas. Kayak di Yunani sekarang. Kalau memanggil Romo untuk manggil presbiter, manggilnya papas. Kalau manggil bapak, jasmaninya baba. Baba itu bapak kandung. Bapak kandung. Kandung bapak. Bapak, kalau bapak rohaninya pater. Makanya di Indonesia dibedakan. Sebab kalau hanya sekedar bapak di Indonesia itu artinya master loh, belum tentu artinya bapak. Ya kan? Pak siapa? Saya manggil Pak Roni sebagai Pak Roni bukan berarti itu bapak saya. Pak equal bahasa Inggris master atau tuan. Ya kan? Yang bisa mengambil Pak dalam arti memang bapak itu anaknya sendiri. Ya kan? Oleh karena itu akhirnya di Jawa digunakan istilah kata yang artinya sama. Tapi yang sudah tidak banyak digunakan lagi. Dan itu terhormat. Berasal dari bahasa Jawa Romo. Seandainya Romonya orang Batak, manggilnya Romo. Ya Romo aja. Karena itu bisa menjadi panggilannya. Romo itu kan bapak artinya kan? Itu. Makanya sekarang bukan hanya orang Kristen saja yang panggil rohanianya, orang Katolik dan orang Ortodoks panggil Romonya sebagai Romo, enggak. Sekarang Pak Kiai itu panggil Romo Kiai juga. Ya. Dan juga ya, sebagian di Jawa Timur itu ada Romo Kiai siapa gitu. Dan juga ada yang manggil pedande Hindu, Romo pedande, Romo Pinandide, Romo Bante, dia buta. Jadi kata Romo itu bukan merupakan, oh itu Katolik, enggak, itu bahasa Jawa, kok Katolik gimana sih? Itu bapak untuk menghormati. Sebagai padan kata dengan pater, karena di dalam perjanjian baru Rasul disebut bapak. Dan Rasul menyebut muridnya sebagai anak. 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Tentang kedatangannya Tuhan kita Yesus Kristus. 2 Timotius ya. Iya, 2 Timotius ayat 1. 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Pasal 1 ayat 2 coba. Enggak, benar. Sebab itu hai anakku. Oh ya, terus bacakan. 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh karena. Oke, jadi Paulus menyebut Timotius apa? Anakku.
Jadi kalau gitu Timotius kira-kira manggil Paulus apa? Ya Romo, ya Bapak lah. Jadi kalau menurut Alkitab, panggilan seorang rohaniwan itu adalah Romo. Kalau menggunakan bahasa Indonesia. Bukan Om. Ada yang manggil saya Om. Bukan, panggil saya bukan Om, Romo. Ya, jelas. Dah, baik. Jadi ini saya mulai dengan ini supaya tahu sejarah sedikit. Nah, pada waktu itu di Gereja Timur, sudah tahu ya. Sekarang kalau saya berbicara Gereja Timur, maksudnya perayaan Natal belum dirayakan. Yang dirayakan adalah perayaan pembaptisan Kristus, yang namanya Epifani. Nah, perayaan Epifani yang sama kalau di Gereja Barat digunakan untuk menamakan perayaan datangnya orang-orang Majus kepada Kristus. Itu di Gereja Barat. Kalau di Gereja Timur itu untuk menamakan pembaptisan Kristus. Di dalam perumpamaan perayaan pembaptisan Kristus sekaligus dirayakan perayaan kelahiran Kristus. Jadi dulu antara Natal dan Epifani jadi satu. Tanggal 6 Januari. Iya, Epifaninya dulu satu dengan Natal. Udah ngerti-ngerti aja jadi satu. Ya. Nah, pada abad keempat mulai dipisah. Perayaan Epifani, perayaan Natal tetap tanggal itu, Epifaninya diundur. Tanggal berapa? Februari tanggal berapa coba? 19. Sampai sekarang. Nah, perayaan kelahiran Kristus itu begitu antusias disambut umat pada waktu itu. Sehingga banyak para penyembah dewa-dewa Romawi yang menjadi Kristen. Sehingga itu membuat ketakutan para pemeluk agama lama. Terutama waktu itu ada kaisar namanya Kaisar Julianus Sibortat. Karena dia mula murtad dari agama Kristen. Dan dia ingin membangkitkan kembali agama lama. Karena agama lama sudah mulai kehilangan kehilangan pengikut. Akhirnya Julianus itu membuat apa yang di dalam kekristenan itu menjadi perayaan yang sangat populer, yaitu perayaan kelahiran Kristus. Dia membuat tandingannya dengan membuat perayaan bagi dewa Sol Invictus untuk menandingi Natal. Dan perayaan itu disebut sebagai perayaan Saturnalia. Makanya keliru mereka yang mengatakan bahwa Natal itu diambil dari perayaan pagan. Justru yang sebaliknya yang terjadi. Perayaan Saturnalia itu diciptakan untuk menandingi perayaan yang sangat populer waktu itu adalah perayaan Natal. Yang menurut tanggalan lama, waktu itu belum ada tanggalan baru ya. Tanggalan kita kenal sekarang. Tanggalan yang kita kenal sekarang ini tanggalan yang diciptakan oleh Paus Gregorius pada abad 13.
atas karya dari salah seorang bawahannya namanya Aloysius. Dialah yang menciptakan tanggalan kita pakai sekarang. Bedanya apa? Tanggalan yang lama namanya tanggalan Julian. Karena itu dipakai sejak zamannya Julius Caesar. Dan itu menjadi tanggalan gereja purba. Tanggalan yang baru disebut sebagai tanggalan Gregorian. Karena itu diciptakan pada zamannya Paus Gregorius dari Roma. Bedanya apa? Gregorian itu 13 hari lebih awal dari Julian. Jadi kalau menurut hitungan Gregorius, tanggal Gregorius, Natal itu tanggal 25, kalau tanggal di Julian, kalau gitu tanggal berapa? 13 hari kemudian, hitung. Tanggal 7 ya. Makanya mereka yang merayakan Natal tetap menggunakan tanggalan purba. Natalnya bukan tanggal 25 Desember. Natalnya adalah tanggal 7 Januari. Tapi tanggal 7 Januari menurut Gregorian, menurut Julian ya tetap tanggal 25 Desember gitu loh. Ngerti ya? Jelas ini ya? Tadi tanggal 7 perayaannya. 6 itu selesai kita puasanya, udah masuk pada Paskah, pada Natal. Jelas ya? Jadi kita di Gereja Timur yang tetap mempergunakan tanggalan gereja purba. Natalnya tanggal 6, 7 Januari. Tapi kalau menurut tanggalan Julian ya itu tetap tanggal 25 Desember gitu loh. Jelas ya? Kalau Gregorian ya berbeda karena tanggalnya beda. 13 hari lebih dulu. Jelas ini ya? Ya ini banyak orang tidak tahu juga. Banyak orang Kristen tidak tahu sejarah ini gitu. Nah kalau gitu yang dirayakan apa? Yang dirayakan kelahiran Kristus. Ada liturginya sendiri ya, murni tentang Kristus. Ya nggak ada Santa Claus, nggak ada, itu nggak ada. Wah itu apa? Apa kaitannya Santa Claus dengan kelahirannya Kristus itu loh apa gitu loh? Apalagi nyanyi jingle bell apa? Kalau kaitannya itu dengan kelahiran Kristus. Ada nggak? Nggak tahu sejarahnya kenapa. Pada awal abad yang ke-20-an kalau saya tidak salah. Enggak, saya ceritakan Santa Claus dulu. Santa Claus itu adalah orang yang pernah hidup. Dia seorang uskup yang berasal dari Myra di Turki. Uskup itu pimpinan suatu wilayah gereja. Ya. Orangnya sangat dermawan. Orang ini sangat dermawan. Dia suka jalan malam-malam, mengelilingi desa, untuk melihat keluhan orang-orang itu. Kalau malam kalau keluhan, dia menempelkan telinganya dengar siapa yang menderita, nanti tanpa tahu ada dikirimi apa gitu, kebutuhannya apa. Kebetulan malam itu dia sedang jalan-jalan, mendengar ada satu rumah tangga, ada suara orang menangis. Ternyata ada seorang bapak, kelihatannya duda kelihatannya. Punya anak perempuan yang mau menikah. Dan menurut budaya di tempat itu, di zaman itu, yang memberikan uang mahar itu bukan laki-laki kepada perempuan. Tapi perempuan kepada laki-laki.
makin tinggi kedudukannya dan makin kaya keluarga laki-laki, mahar yang harus dibayar perempuan makin mahal. Nah, pada saat itu anak sulung dari bapak ini, anak perempuan yang sulung ini, mau menikah dan harus memberikan mahar. Bapaknya tidak punya uang, dia menangis. Santo Nikolaus ini dengar. Ada apa orang ini nangis? Kedengaran bahwa dia tidak punya mahar. Akhirnya dia pulang ke perbendaharaan gereja, ke perbendaharaan keuskupannya. Diambillah emas. Ditaruhlah, dibungkuslah. Dan dia memanjat genteng. Dan emas itu dilemparkan ke dalam cerobong asap. Jatuh ke rumah orang itu. Paginya diketemukan oleh keluarga ini. Ini uang dari mana? Tidak ada yang tahu. Emas dari mana? Tidak ada yang tahu. Tapi lama-lama ketahuan bahwa yang suka melakukan itu adalah Santo Nikolaus ini. Dari kata Santo Nikolaus inilah akhirnya orang Belanda juga, karena dia dari gereja barat, memberi nama baru Sinterklaas. Oke? Itu nama dari Belanda. Yang selalu diikuti oleh pembantunya orang kulit hitam, namanya Zwarte Piet, Piet si hitam. Sehingga Santa Claus itu dipakai lambang kedermawanan. Sebab lahirnya Kristus ke dunia adalah wujud kedermawanan Allah pada manusia. Sehingga akhirnya kedermawanan ini diwujudkan dengan saling memberi, saling membeli hadiah. Tahu itu asal mulanya ya? Dari kisahnya Santa Claus. Nah, orang Belanda ini banyak yang akhirnya melakukan migrasi ke Amerika. Tinggalnya di New York, di wilayah namanya New Amsterdam di New York. Waktu itu Amerika makin berkembang di dalam ekonominya, dan ada perusahaan yang sedang berkembang dan ingin supaya produknya itu laku laris. Perusahaan itu namanya Coca-Cola. Nah, untuk membuat iklan Coca-Cola supaya diminati oleh orang-orang imigran Belanda yang ada di New York itu, maka digunakanlah tokoh Santa Claus sebagai apa? Sebagai figur. Sehingga Santa Claus itu akhirnya diberi warnanya Coca-Cola, pakaiannya warna apa? Warna merah. Jelas? Kalau Santo Nikolausnya sendiri ya nggak warna merah, namanya uskup warnanya macam-macam kan. Nah, warna merah ini Santa Claus yang berubah menjadi iklan perusahaan Coca-Cola di New York. Nah, karena ini adalah merupakan suatu iklan perusahaan, maka tentunya itu akhirnya menjadi apa? Menjadi komersial. Sehingga akhirnya Natal itu sifatnya bersifat
komersial. Sejak saat itu lupa tujuan Natal dirayakan. Nah, di samping Natal ini, Santo Nikolas diubah jadi Santa Claus, berpakaian merah, berpeci merah. Cerita ini akhirnya dipadukan dengan legendanya bangsa Skandinavia yang juga ada di daerah itu. Yang punya legenda seorang yang bernama Papa Noel. Papa Noel itu tinggalnya di Kutub Utara katanya. Kendaraannya adalah kereta salju yang ditarik oleh 4 ekor rusa. Dan ada anjingnya yang ikut dia. Legenda Papa Noel ini disatukan dengan Sinterklas yang sudah dikomersialisasikan tadi, jadilah Santa Claus yang kita kenal sekarang. Jelas ya? Sehingga pada akhirnya yang dikenal orang ketika merayakan Natal bukan misteri kelahiran Firman menjadi manusia. Yang ditekankan adalah hadiah-hadiah, perayaan, ini dan itu, mabuk-mabuk dan macam-macam yang bertentangan dengan tujuan daripada perayaan Natal itu sendiri. Oleh karena itu, orang yang memang sudah dasarnya anti ritual, mengatakan itu diambil oleh gereja Roma Katolik dari perayaan pagan, padahal yang bikin bukan gereja Roma Katolik, yang bikin perusahaan Coca-Cola. Jelas ya? Maka jangan percaya yang hoax-hoax gitulah. Kadang-kadang orang kata, oh iya itu Katolik yang bikin. Ngawur saja kalian gitu. Ya. Nah, untunglah Ortodoks tetap tinggalnya di wilayah aslinya, tidak ikut-ikutan ke New York gitu. Sehingga perayaan yang dirayakan ya yang didapat dari dulu adalah tujuan Natal bukan merayakan Santa Claus, karena Santa Claus tidak ada kaitannya dengan kelahiran Yesus. Santo Nikolaus itu hidup pada abad ke-4 kalau saya tidak salah. Yesus lahir abad ke-1, kan tidak ada kaitannya. Nah sekarang malah yang dirayakan Sinterklasnya daripada Kristusnya, betul nggak? Ini penyelewengan gitu loh. Nah, dalam gereja Ortodoks, kelahiran Kristus itu adalah perayaan dari firman menjadi manusia. Jadi ini bukan sekedar perayaan ulang tahun anak bayi orang Yahudi, anaknya Maria, bukan. Makanya kita tidak mengatakan happy birthday to you, happy birthday to Jesus. Itu kan perayaan kelahiran orang biasa. Ini adalah kalau orang Islam punya nuzulul Quran, turunnya Quran. Karena menurut Islam firman Allah jadi buku namanya Quran. Natal itu nuzulul kalimatullah. Turunnya kalimatullah, firman Allah yang menjadi manusia. Jadi kalau merayakan Natal, kita tidak merayakan Sinterklas. Makanya karena perayaan ini perayaan suci, karena firman Allah turun menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, hati kita persiapkan pada masa Advent ini. Advent artinya kedatangan.
Bahasa Latin artinya Adventus, artinya kedatangan. Masa persiapan kedatangan Sang Kristus ini dengan puasa berpantang. Bukan puasa total, hanya berpantang. Berpantang dari apa? Berpantang dari segala sesuatu yang punya nyawa. Kecuali hari Sabtu, karena Sabtu itu adalah perayaan Sabat. Sabat itu hari sukacita, bukan Sabat itu bukan waktunya untuk bersedih gitu kan. Dan hari Minggu karena itu hari sukacita, karena itu hari kebangkitan. Makanya hari Sabtu dan Minggu masih boleh makan ikan tapi tidak daging. Karena daging itu pencurian darah. Jelas? Dan untuk yang lain dari Senin sampai Jumat, makanya kalau bahasa Mandarinnya bahasa Hokkien makan yang sayur vegetarian. Ya, jelas itu ya. Untuk apa? Apa itu haram? Bukan masalah haram dan tidaknya. Untuk pengendalian diri, karena Kristus datang itu untuk memulihkan manusia lepas dari kuasa dosa. Dan waktu manusia belum jatuh dalam dosa, makanannya apa? Baca di dalam Kejadian 1 ayat 29. Kejadian 1 ayat 28 29. Ketika Adam jatuh dalam dosa, betul, belum jatuh dalam dosa. Tolong bacakan. 28 Ya. Allah memberkati mereka. Agak keras supaya masuk di sini. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makanan. Nah, itulah yang menjadi makanan sebelum jatuh dalam dosa. Tumbuh-tumbuhan yang berbiji, apalagi buah-buahan. Bukan karena itu haram atau berdosa, tidak. Itu simbol mengingatkan kita bahwa Kristus datang untuk memulihkan kita seperti keadaan kita sebelum Adam jatuh dalam dosa. Dan sebelum Adam jatuh dalam dosa, makanan yang diberikan kepada mereka oleh Allah adalah vegetarian, sayur-sayuran. Jelas? Makanya mengapa selama 40 hari, setiap hari Senin sampai Jumat, kita hanya makan makanan yang vegetarian untuk mengingatkan kita kembali bahwa hidup kita ini dipanggil untuk kembali kepada keadaan di mana kita awalnya diciptakan akibat datangnya Kristus ke dunia untuk memulihkan kita kembali kepada tujuan awal kita diselamatkan. Jelas ini ya. Jadi Natal itu bukan masalah perayaannya saja, tapi juga keprihatinan dosa kita. Saat kita untuk merenungkan dosa kita, kita untuk mentobati diri kita, firman Allah sampai datang itu demi kasihnya kepada kita, kita harus menanggapi kedatangannya dengan mawas diri dari dosa-dosa itu. Bukan malah dengan hura-hura. Makanya Natalan terus digunakan untuk mabuk-mabuk, makan, wah itu tidak cocok dengan tujuan kedatangan Kristus. Sukacita boleh, namanya perayaan.
Tapi jangan sampai sukacita yang membawa dosa. Ya. Dan jangan hanya ditekankan pada sisi jasmani dan sisi keduniawinya saja. Kita harus melihat sisi rohani dari tujuan Natal. Jelas? Ya, saya kira itu yang Romo dapat terangkan tentang Natal ini. Ada pertanyaan? Kenapa justru malah enggak waktu perayaan kabar sukacita aja kita merayakan Kalimatullah turun menjadi manusia? Gimana? Enggak waktu apa sih perayaan kabar sukacita loh, malaikat Gabriel ketemu Maria, kan waktu itu kan juga firman Allah sudah menjadi birahinya Bunda Maria. Persiapannya gimana? Persiapan dengan tujuan sukacitanya itu adalah untuk pemulihan kita kepada keadaan sebelum dosa. Simbolnya di mana keadaan sebelum dosa itu? Sebelum jatuh dalam dosa itu. Ya simbolnya itu ketika Adam belum jatuh dosa gimana? Itu pakai simbolisme kan. Kan nggak ada persiapan kalau langsung saja. Hati kita persiapkan kok untuk menerima itu. Masa Advent adalah masa persiapan batin. Kalau tiba-tiba perayaan tanpa hatinya dipersiapkan, bagaimana kita bisa mendalami makna Natal itu? Enggak, maksud saya peristiwa kita merayakan nuzulnya firman Allah di manusia. Kenapa bukan waktu malaikat Gabriel bertemu dengan Maria? Itu kan sudah ada hal-hal. Ya enggak, itu persiapan. Makanya hari kemarin kan kita merayakan pemberitaan malaikat kepada Bunda Maria kan hari itu kemarin. Hari Minggu yang lalu ya. Bukannya tanggal 25 Maret itu. 2 Maret ya Pak. Itu ada perayaannya sendiri. Ini kan khusus untuk kelahiran itu kan. Ya, itu ada perayaannya sendiri. Masing-masing punya perayaannya sendiri. Oke. Ya kalau di gereja Protestan sih yang diingat cuma 2, kalau enggak Paskah ya Natal, titik, lain-lainnya enggak. Kalau di Ortodoks semua peristiwa misteri Kristus itu dirayakan. Baptisnya dirayakan, penyerahan ke bait Allah dirayakan, diperingati semua karena masing-masing punya makna misteri. Yang punya makna yang dalam yang perlu kita peringati. Jelas ya? Masa Adventnya ada berapa? 1, 2, 3 itu akan bedanya apa pengaruhnya? Ya masa Advent itu ya kita puasa aja pada masa itu. Ya seperti hari ini. Ini kan masih masa Advent hari kedua ya, Advent kedua ini. Kedua. Gitu. Ya kita puasa, kita bertarak, bukan puasa ya, berpantang istilahnya. Berpantang. Kalau puasa total itu pada waktu Paskah. Kalau Paskah memang kita puasa 40 hari. Mempersiapkan penderitaan Kristus dan kebangkitannya. Kalau Natal hanya berpantang saja. Ya, oke. Mengenai puasa, kan Bapak pernah mengajarkan bahwa puasa kita adalah untuk menimbulkan kasih. Dan juga ketika kita berpuasa dan ada saudara kita menawarkan makanan, kita sebaiknya kita makan seadanya tanpa perlu saudara kita mengetahui kita berpuasa. Nah, seandainya misalnya konteks kayak tadi kita berpuasa dan kita disediakan makanan daging. Ya diberitahu. Kan kalau beritahu bukan tujuannya untuk pamer. Diberitahu supaya pada akhirnya nanti teman kita ini tahu, oh dia kalau pas ini puasa ya sudah. Apakah lauk yang ditawarkan daging itu kita makan terus sebagai korban? Ya enggak lah. Kan sudah bilang, makanya saya bilang tadi kan sate ayam kan. Kita tidak makan hari ini, akhirnya kan diganti, ya kan? Jadi memberitahu kita puasa nggak apa-apa ya Pak? Nggak ada beritahu nggak apa-apa. Atau kalau sebelum datang, kalau saya diundang mentong ya jangan pakai daging ya. Itu diberitahu lebih dulu, nggak apa-apa. Sebab kasihan kalau ibu rumah tangga suaminya gini-gini kita datang nggak makan kan kasihan. Lebih baik kalau memang mau diundang makan diberitahu. Kami hanya kalau di Amerika sih ditanya ada pantangan apa biasanya gitu kalau diundang kan. Kalau di Indonesia kan enggak, ya udah makan aja gitu. Nah, tolong diberitahu.
Maaf, nanti saya tidak bisa makan. Saya hanya bisa makan ini, itu aja. Jadi maknanya apa namanya memamerkan puasa itu bukan seperti itu ya? Bukan kalau bang, loh, aku puasa kamu enggak, kamu orang apa kamu Jadi enggak. seperti itu ya? Pak? Iya. Marong, Mas. Sudah ya. Oke, udah ada pertanyaan. Sambil jalan-jalan. Terima kasih. Masuk di YouTube, Mas Kris. Sudah langsung masuk. Ada pertanyaan? Ada berapa orang yang hadir? Hah? Saya mau tanya tapi nggak ada hubungannya dengan apa. Ya, silakan. Tujuh. Hah? Tutup dulu. Terima kasih.